Alhamdulillah kita bisa bergabung kembali untuk bersama-sama belajar. Yang saat ini kita akan hadirkan penjabaran Mutiara Hikmah yang ke-159. Bunyinya adalah, kemajuan seseorang akan tersendat dengan senang sanjungan dan benci kritikan. Di dalam kita meniti sebuah prestasi atau meniti kesuksesan, di dalam perjalanan kita meniti kesuksesan tersebut, perlu evaluasi untuk berinovasi, mengevaluasi tentang apa yang kita kerjakan, sudah maksimal atau betul, untuk kemudian membuat satu inovasi cara kita meniti kesuksesan tersebut. Akan tapi, untuk kita menyadari kekurangan kita di dalam meniti kesuksesan tersebut, kadang kita tidak mampu melihat dengan diri kita sendiri. Sehingga tanpa kita sadari ternyata kita berjalan dengan sesuatu yang membebani kita, menghambat kita, ketidakmengertian kita. Sehingga perlu orang lain yang akan memberikan petunjuk kepada kita akan kekurangan tersebut. Sanjungan pun juga demikian. Sehingga karena kita senang sanjungan, orang menyanjung kita, sesuatu yang kita tidak miliki, kadang kita terlanjur senang. Sehingga kita menjadi malas mengejar sesuatu yang tersanjung tadi, yang disanjung, yang diagungkan, dimuliakan. Karena sudah keburu dengan sanjungan, sehingga dia lebih senang menikmati sanjungan yang palsu, sanjungan untuk dirinya yang ia tidak punya kelebihan tersebut. Maka biasanya orang yang selalu merindukan sanjungan, kerjaannya hanya cari sanjungan, itu biasanya adalah sukses bohongan. Mohon maaf. Bukan sukses sesungguhnya. Sehingga pengen tampak kaya. Sampai mungkin kalau ada orang dari desa, pergi ke kota. Pulang kampung, dia gaya, action membagi-bagi uang dan sebagainya. Hanya pengen dilihat oleh orang kalau dia sukses. Padahal dia adalah orang nyungsep, orang sengsara. Hanya pengen dilihat orang. Kalau orang model semacam ini nggak akan bisa sukses. Bahkan hidupnya jadi berat karena dia gengsi dengan dilihat oleh orang sebagai orang yang gagal. Dan ini banyak. Dan dia menemukan orang tampaknya sukses. Mungkin sebagai seorang siswa sukses, santri sukses, dan sebagainya. Akan tapi pada hakikatnya, nol dia. Minus bahkan. Cuman dia dipandang orang sebagai orang sukses. Maka itu bukan sukses yang sesungguhnya. Nah, kalau orang merasa senang dengan hal yang demikian itu, nggak mungkin dia akan bisa maju. Karena dia lebih senang dengan sukses palsu. Bukan sukses yang sesungguhnya. Biasanya orang yang semacam ini juga punya sifat yang seiring sama-sama meruntuhkan dia, seiring sama-sama menghambat kemajuan, yaitu sifat anti kritik. Tidak bisa diingatkan, menganggap dia paling hebat. Mana mungkin dia menjadi lebih bagus kalau dia tidak bisa dikritik oleh orang lain. Imam Ghazali rahimahullah ta'ala mengajari kita kalau kita ingin maju, kamu harus tahu apa sih kendala yang pada dirimu, kekuranganmu. Sehingga beban apa yang harus aku kurangi agar saya bisa laju. Dan kita tidak mengerti. Kadang kita tidak menyadari. Ini akan berjalan, ini akan berlaku dalam segala bentuk kehidupan kita. Apa kira-kira yang akan menghambat kita, mengganggu kita? Kekurangan kita apa? Nah, menyadari kekurangan. Kemudian setelah itu baru menyadari kekurangan saja, ini baru langkah awal untuk menuju sukses. Dengan menyadari kekurangannya, lalu disempurnakan kekurangan tersebut untuk bisa melangkah, melanjutkan perjalanannya untuk sukses. Sekarang di langkah ini saja tidak bisa. Kenapa? Dia nggak senang dikritik.
nggak bisa mendapatkan masukan dari orang lain. Karena dia merasa paling hebat. Nggak mungkin dia bisa menjadi besar, menjadi maju orang semacam itu. Kerdil dia. Kecil terus selamanya. Karena dia tidak dibesarkan. Karena yang membesarkan itu kritik. Kritik itu kau jangan gini, biar begini. Jangan begini, kau hendaknya begini. Itu kritik untuk maju. Imam Ghazali rahimahullah ta'ala menggambarkan ada, untuk maju, kamu harus tahu kekuranganmu. Apa yang menghambatmu untuk maju? Untuk mengetahui kekurangan itu bermacam-macam cara. Di antaranya dari diri kita sendiri. Namanya introspeksi. Maka kalau ingin maju, sadari kekuranganmu apa. Kalau orang susah menghafal, maka dia harus menyadari dia susah menghafal, kemudian dia akan punya durasi waktu untuk menghafal lebih banyak lagi, karena dia lemah menghafal. Kekurangan kita apa? Saya tidak punya mobil untuk melakukan perjalanan ke kota ini. Karena nggak punya mobil, aku hanya punya sepeda, maka aku harus punya waktu yang lebih untuk bisa jalan ke sana. Berpikir terus, tapi sadar dulu kekurangan. Yang satu punya mobil, dia hanya punya sepeda engkol. Nggak berpikir, berangkatnya sama, ya kalah dong. Nggak bisa sampai tujuan, karena dia tidak menyadari kekurangannya. Sehingga kata Imam Ghazali, sadari kekuranganmu dulu. Nah, di langkah ini saja ternyata nggak mudah. Kekurangan diri itu penting untuk kita ketahui. Agar kita menjadi semakin bersih, makin bagus. Nah, mengetahui kekurangan diri ternyata tidak gampang, introspeksi nggak gampang. Karena sering ditutupi oleh egonya, keakuannya. Aku telah menutupi diriku, egoku. Sehingga kekotoran-kekotoran tidak tampak lagi karena ketutup oleh aku. Itu kan kotoranku. Sampai digambarkannya. Kekotoran lahir dan kotoran batin itu sama. Kalau sudah dinisbatkan kepada aku itu nggak tampak, nggak terlalu tampak. Kalau kita buat contoh begini saja, ini meja. Lagi duduk ada ingus. Ingusnya orang. Kena ingus pasti kita merasa jijik. Ih, siapa ini buang ingus di sini? Dia akan merasa jijik. Nggak mungkin dibiarkan begitu saja. Pasti segera dicuci tangannya. Baik. Di waktu yang berbeda. Dia lagi demam. Dari hidungnya meler. Lagi dengan biasa saja. Padahal sama-sama ingus. Kalau dimasukkan lab, itu sama. Komposisinya sama, kurang lebih seperti itu. Tapi kenapa yang pertama tadi dia merasa jijik, yang kedua biasa saja? Jawabnya adalah, yang pertama adalah nggak ada akunya, bukan milikku. Yang kedua adalah ingus-ingusku. Nah, orang sering susah melihat kekurangan diri. Sehingga kita perlu mengambil langkah selanjutnya. Kalau memang kita bisa merenungi kekurangan diri kita dengan introspeksi, muhasabah, diri, oke. Cuman sehebat apapun seorang muhasabah diri, mengkritiki diri, pasti ada kekurangannya. Karena itu ada akunya. Maka langkah yang kedua adalah ini. Mendengar kritikan dari orang. Kritikan dari orang. Dan kritik itu membangun, selalu membangun. Makanya kalau anti kritik nggak bisa lebih bagus. Dia akan puas terus dengan apa yang selama ini ia tekuni atau ia dapat. Nah, kita harus membuka diri untuk dikritik oleh orang lain. Bahkan mungkin kesepakatan kita untuk dikritiki. Menjadikan kawan kita menjadi orang yang berani mengkritisi kita. Jadi kalau kita siapkan orang yang mengkritisi kita, maka sesungguhnya kita siap untuk maju. Bahkan kalau perlu kita pasang orang, tolong kurangnya apa saya? Saya teringat suatu ketika kami duduk dengan seorang motivator. Memang beliau sebagaimana menjadikan seorang ini bisa maju begini. Setelah pengajian selesai, karena kita bergabung dengan beliau, duduk kami bertiga. Beliau dengan asistennya, kita bertiga. Kaget kita. Tapi ternyata itu ilmu baru bagi kami. Langsung dia katakan, Buya, ada 10 catatan buat Uya. Kaget, kritik. Kami kaget, karena bukan kami tidak mau saat itu. Memang kami kaget, kok begini caranya. Ternyata inilah cara tepat. Kurang apa? Lalu disebutkan. Buya terlalu cepat ngomongnya. Kedua, Buya terlalu boros materi. Buya ini. Dari kritikan inilah akhirnya jadi bahan kami untuk membuat perubahan. Nah, kritik ini penting. Kalau perlu kita siapkan orang untuk mengkritiki kita. Untuk melihat kekurangan kita. Sebenarnya jangan hanya untuk melihat kelebihan kita. Wah, ini menjadikan kita naik. Kita bisa lupa daratan. Disanjung-sanjung terus. Kritik itu dahsyat. Sampai Sayyidina Umar bin Khattab
punya doa khusus untuk orang yang mengkritiki beliau. Rahimallah imra'an ahdali uyubi. Bahkan menurut ya Allah berikan kasih sayang kepada orang yang telah mengkritikiku. Senang dikritik. Nah ini yang kedua adalah kritik dari orang dekat kita, minta tolong sebutkan kekuranganku dan sebagainya. Itu kalau ingin menjadi orang maju. Nah ternyata dari kawan pun kadang nggak bisa mengkritiki karena faktor kedekatan. Dekat yang sangat dekat menjadikan mulut ini terkunci. Nggak mampu untuk bisa untuk mengucapkan sepatah kata dalam mengingatkan. Nah ini kadang-kadang gagal juga. Introspeksi diri nggak mampu, dengan orang lain pun nggak bisa. Orang lain pun nggak enakan. Atau mungkin karena watak kita terlalu keras sehingga orang pada takut ingatkan kita. Tapi harus ini kita sadar bahwa kita perlu orang yang mengkritisi kita. Baik jika ternyata kita mencari orang dekat, orang baik yang akan mengkritisi kita. Kok kita pun masih belum bisa? Coba. Kalau kita ingin tahu kekurangan kita, lihat dari orang yang memusuhi kita. Dari orang yang membenci kita dan memusuhi kita. Orang yang memusuhi kita. Nah, karena orang yang memusuhi kita, membenci kita itu adalah dia dari kemarin dan kemarin itu hanya mencari kesalahan kita. Jadi kita sudah yang spesialis mencari kekurangan kita. Jadi kita dengar saja dia ngomong apa. Setelah dia ngomong, oh benar juga dia. Tinggal saya amalkan. Kan enak, nggak usah mencari-cari. Cuma ini berat. Hanya orang besar yang bisa mendengar kritikan, khususnya dari lawan. Yang ada adalah balas kita. Balas-balasan. Mengkanter. Waduh, bukan begitu. Tapi lihat, kritik yang diberikan pada kita adalah untuk pondasi kita untuk bisa lebih tinggi lagi, untuk pijakan kita untuk bisa mengenjot akan lebih kencang lagi. Nah ini kritik. Ternyata terakhir dari orang yang membenci kepada kita sekalipun bisa menjadi sebab kita tahu kekurangan kita. Ini gambaran Imam Ghazali tentang kritik. Tapi hari ini orang nggak bisa dikritik. Seperti seolah-olah ini kayak wahyu turun dari langit, ini kan repot. Nah, sebetulnya dia ada masuk juga wilayah kesombongan yang sangat dibenci oleh Allah. Seolah pendapatnya pasti benar, oh tidak. Sehingga orang-orang hebat, orang-orang besar itu tidak berani memastikan kebenaran dalam omongannya. Kecuali memang ada nanti pembahasan, ada had qot'iyat yang tidak mungkin berbeda pendapat tentang keimanan yang qot'i, ya, atau yang istilahnya yang sesuatu yakiniat. Suatu harus yakini yang orang tidak boleh berbeda pendapat, ini beda, ada sendiri itu. Dan itu ada rambu-rambu dan rumus-rumusnya. Tapi secara umum pemikiran-pemikiran wajar dikritik. Mengkritik itu adalah wajar kalau kita ingin besar. Bahkan anggap saja sebuah tesis atau sebuah penemuan ilmiah, itu baru disebut hebat kalau sudah dia kebal atau sudah tidak bisa lagi dikritik sana-sini ternyata tetap kokoh. Kadang pemikiran lemah, baru dikritik satu orang sudah runtuh. Nggak bisa. Sehingga orang yang senang dikritik itu sebenarnya dia adalah orang yang bakal bisa maju dan berkembang. Sehingga yuk kita semuanya berusaha untuk introspeksi ke atas kekurangan kita. Yang kedua mencari orang lain yang bisa membantu untuk mengetahui kekurangan kita, untuk kita berbenah. Dan yang ketiga adalah kita mendengar dari apa orang yang tidak senang dengan kita. Karena sesungguhnya mereka sudah lama mencari-cari kesalahan kita dan sudah dapat. Lalu ditunjukkan kepada kita, lumayan, aku sudah tahu kekuranganku, tinggal bagaimana aku bisa berbenah agar aku menjadi lebih baik. Nah, dimanapun orang berada, yang tidak mau dikritik, ini adalah menjadi sebab keruntuhan. Dan imamnya orang anti kritik ada, namanya iblis. Diingatkan bukan malah taubat insyaf, malah dengan kesombongan, ana khairun minhu, ana lebih tahu dari ente. Diingatkan, sombong dia, maka tidak akan beruntung. Hari ini sama, orang dikritisi nggak bicara dalam urusan dunia sekalipun. Karena kritik ini mohon maaf, kalau dari ahlinya, ya itu ahlinya. Kalau bukan dari ahlinya, mungkin punya pengalaman yang khusus. Sehingga sangat perlu untuk kita dengar. Demi kesempurnaan apa yang telah kita sampaikan. Nah ini. Kemajuan. Saya sampaikan, kemajuan seseorang akan tersendat. Susah untuk sampai. Tersendat-sendat. Adalah akan tersendat dengan senang sanjungan. Sanjungan itu menjadikan sering orang runtuh. Makanya kalau kita menyanjung orang pun harus waspada. Apakah pasti sanjungan kita memotivasi dia untuk bangkit atau menjadikan dia semakin runtuh. Sanjungan ada yang meruntuhkan. Sanjungan, oh kau ini cerdas. Itu sanjungan meruntuhkan lah ya. Karena setiap orang yang dianggap sebagai cerdas itu langsung dia malas belajar, hanya pengen dilihat pinter.
Jadi belajar sembunyi, pengennya begini, nggak belajar langsung pinter. Nah itu kan berarti sanjungan yang meruntuhkan, menghancurkan. Tapi orang hebat tidak akan menyanjung kecuali tepat waktu dan tepat orang, tepat suasana. Sehingga apa yang disampaikan betul-betul bermanfaat. Menjadikan orang semakin jauh dari Allah murkai. Dan semakin menjadi orang semakin dekat dengan Allah. Nah ini, kami ulang hikmahnya, bunyinya begini. Kemajuan seseorang akan tersendat dengan senang sanjungan dan benci kepada kritikan. Semoga Allah mudahkan kita untuk menyadari kekurangan kita. Dan semoga Allah mudahkan kita untuk membenahi kekurangan kita. Menyempurnakan kekurangan kita. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang saling mencintai karena Allah. Berikan segala kebaikan di dunia dan akhirat. Mudahkan segala urusan kita, urusan dunia akhirat. Nuhibbukum fillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.